saya berada di tempat pengolahan air milik Perumda Tirta Pakuan. Ini merupakan tempat pengolahan yang modern. Kenapa modern? Karena sistemnya sudah otomatis. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dirut Perumda Tirta Pakuan, Bapak Rino Indira. Kita samperin dulu ke dalam. Ini berada di Kampung Sinape, Kecamatan Sukaraja. Tepatnya ada di Desa Cibanon ya, Kecamatan Sukaraja. Luasnya kurang lebih 4 hektar. Tuh, bisa dilihat ini ada gedung baru, bangunan baru. Sini juga. Ini baru 2024 ini awal ya. Informasinya begitu. Kalau yang ini sudah dari 2018-19 lah. Nah, inilah situasi di tempat pengolahan air milik Perumda Tirta Pakuan. Luar biasa. Di sini informasinya bisa menghasilkan 600 liter air per detik. Wah, bayangin tuh, 600 liter air dalam 1 detik. Berarti kan lumayan banyak tuh kapasitasnya. Nah, ini gedung-gedungnya. Ini baru nih. Ini tahun ini dikerjakan dan akan selesai mungkin akhir tahun atau bulan ini juga. Nanti kita tanya-tanya aja sama Pak Dirut ya. Yuk. Nah, kita udah sampai lokasinya. Pak Dirut katanya ada di atas. Kita langsung aja sidak ke atas. Tapi sebelum ke atas, ini untuk prosedur ya Pak ya. Kita harus pakai helm. Ini helm keselamatan. Untuk pengunjung warnanya orange ya. Helm aja. Nah cukup ini. Langsung gini. Ini pakai ini juga, pakai rompi. Oke. Jadi ini pakai safety first. Dalam dunia kerja ini wajib. Wajib. Sesuai dengan regulasi ya, di manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kita perusahaan Indonesia itu wajib menerapkan sistem manajemen kerja untuk safety para pegawai dan juga para pengunjung yang mungkin Terpas jalan. Nah itu guys, ini tertib banget ini tempatnya PDAM. Oke, kita ke atas. Banyak toren-toren. Nah ini isinya ada berbagai macam nih. Ada yang isinya kaporit tuh kayak ini mungkin air ya. Berapa toren ya? 1, 2, 3, 4. Ada lebih dari 7 lah, 7 toren. Kita ke lantai 2 berarti ini. Pak Dirutnya sudah ada di dalam. Kita langsung sapa aja Pak Dirut. Wah, ini dia ada Pak Dirutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dia dewa air Kota Bogor, ya kan? Yang punya semua kapasitas air untuk masyarakat Kota Bogor. Untuk melayani masyarakat. Hari ini pelanggannya berapa? Hampir 180.000 pelanggan. 180.000. Target berarti? Harusnya kalau kita 100% itu sekitar 220-an ribu. Berarti tinggal 40.000 lagi ya. Ini optimis bisa akan tercapai ya? Insya Allah, karena masih ada 14.000 yang masih dikelola oleh Kabupaten Bogor. Dulu akibat dari pemekaran masalah dulu Kabupaten Bogor sama Kota Bogor kan masih. Oh ya, masih nyambung ya, masih nyatu. Ada perjanjian tapal batas yang dilebarkan kotanya. Jadi masih ada sekitar 14.000. Berarti optimis bisa tercapai 220.000. Insya Allah. Om, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Ayo, boleh. Bisa ya? Boleh dong. Guys, hari ini sudah ketemu dengan Pak Dirut yang punya kawasan ini. Ini namanya apa ya Om? Berarti Om? Jadi ini instalasi pengolahan air minumnya Perumda Tirta Pakuan. Ini IPA terakhir yang kita bangun. Bukan terakhir ya. Dua terakhir mungkin ya, tapi cukup besar. Hari ini kalau lihat di bawah sedang ada pembangunan 300 liter per detik berikutnya. Jadi ini kapasitasnya 300 liter per detik, kita bangun 300 liter per detik lagi. Jadi nanti total 600 liter per detik. Dan ini IPA pertama yang mengambil air dari Sungai Ciliwung. Nah, jadi selama ini kita mengambil air dari Sungai Cisadane. Waktu itu saya bilang ke Pak Wali, kita memiliki resiko saat semua air kita ambil dari Cisadane. Nah, kalau sesuatu terjadi dengan Sungai Cisadane, maka selesai. Maka kita harus mulai seimbangkan pengambilan air ini, source-nya. Maka kita mulai bangunlah, kita rencanakan memperbesar WTP ini. Asalnya dulu sekitar 300. Jadi saya meneruskan rencana-rencana pendahulu saya. Karena membuat IPA atau SPAM ini nggak bisa dalam waktu mudah.
Ini puluhan membutuhkan waktu tahunan. Dan Dari anggarannya juga nggak sedikit. nggak sedikit, nggak Banyak sedikit. Banyak sekali. Jadi ini multi anggaran lah kira-kira. Kebanyakan kita dapat bantuan dari Kementerian PUPR pusat. Ya, alhamdulillah. IPA itu kan instalasi pengolahan air. Nah Instalasi ini di sini berarti PDM atau Perumda Tirta Pakuan sudah ada berapa itu Om? IPA. IPA total. Total IPA mungkin sekitar apa? Sembilanan IPA mungkin ya. 9-an Tambah ya. dengan mata air ada 13-an. Mungkin yang Nah kita 9 IPA itu berarti untuk melayani 180.000 pelanggan tadi ya. Betul. Oke. Nah ini Om berkaitan juga dengan momentum ya. Hari ini kan di bulan November ya. Ini ada Ya. momentum pilkada. Kita ingat bahwa beberapa periode sebelumnya ketika pemilihan itu sempat ada Rumor. kesulitan air itu. Jadi kan pilkada itu pagi-pagi nih Om. Sementara pagi-pagi mungkin karena banyak yang aktivitas sehingga rebutan air. Nah ketika rebutan air beberapa rumah mungkin ada yang tidak kebagian air. Ketika pilkada tahun ini atau periode sekarang ini, apakah ada perbaikan untuk pelayanan tersebut gitu? Ya. Pertama, kita tidak pernah terbersit atau terbayangkan untuk melakukan sabotase. Itu kan orang-orang suka kadang-kadang itu. Iya, dulu dilakukan, sempat ada isu itu tuh. Itu tidak pernah terbersit. Artinya kalau sampai terjadi, misalnya ada pemadaman itu bukan direncanakan, tapi memang kejadian yang mungkin terjadi gara-gara di luar kendali lah ya. Di luar kendali kita. Bisa dari alam, bisa kondisi saat itu memang pecah pipanya dan segala macam. Nah, tapi untuk mengantisipasi itu kita melakukan beberapa persiapan hari ini. Yang pertama kemarin saya mulai mengumpulkan para security pengamanan dalam di lingkungan Perumda Tirta Pakuan yang menjaga 28 objek vital perusahaan. Kita siapkan waktu itu memastikan bahwa jangan sampai ada SOP yang terlewat atau jangan ada SOP yang melanggar SOP, bahwa daerah-daerah yang tidak boleh dikunjungi oleh masyarakat umum dipastikan harus tetap terjaga. Jangan sampai tanpa izin bisa masuk dan ada kendala akhirnya mengakibatkan layanan air minum ke masyarakat terganggu. Ya. Lalu yang lainnya saya agak hati-hati nih ngomongin angka. Jadi harus ini. Jadi kalau yang berikutnya kami mempersiapkan di jajaran teknik produksi maupun transmisi distribusi, perawatan, memastikan tidak ada pekerjaan yang akan menghentikan pelayanan di H-1 sampai H+1. Jadi 3 hari itu kita jaga tidak ada rencana untuk mematikan. Misalnya ada rencana untuk koneksi ditunda dulu, atau rencana perawatan genset atau segala macam ditunda dulu setelah pilkada selesai. Itu ikhtiarnya kita. Nah, hari ini menuju H-1 kita sedang memperbaiki beberapa jaringan yang dianggap kita perlu untuk menambah aliran ke pelanggan itu baik gitu. Jadi ada beberapa pekerjaan di daerah Bogor Barat, di daerah Kapten Muslihat untuk di wilayah Semplak dan sekitarnya. Gitu. Sebenarnya apa saja Om yang sudah dilakukan untuk memastikan distribusi air bersih lancar khususnya selama pilkada itu Om? Itu yang tadi beberapa hal tadi yang kita lakukan, dan kita pas saat pilkada atau H-1 sampai H+1 itu akan menyiapkan posko-posko termasuk di itu ya. kondisi tertentu yang misalnya ada kendala atau apa di posko itu ada tim kita siap tuh. Ada tim transmisi distribusi, ada tim perawatan, ada tim kebocoran dan segala macamnya, termasuk mobil tangki kita siapkan. Jadi berapa yang disiapkan Om? Kita punya 4 mobil tangki, tapi ini bisa kita tambah. Ya kita kerjasama dengan pemilik mobil tangki itu bisa ditambah bila mana kita perlukan. Tapi yang pasti jangan sampai masyarakat itu terkendala saat kejadian. Mobil tangki ini berarti standby atau memang nanti Standby. mobil di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang memang kesulitan air? Standby berarti ya? Jadi kita kan punya titik-titik yang rawan. Ya, atau dianggap kekurangan air. rawan terjadinya pelayanan yang memang kurang baik dan segala macamnya. Nah, kita akan buat posko di sana. Jadi posko-posko itu disiapkan di sana, mobil tangki itu akan standby di sana. Pada saat sensor kita menyampaikan pesan bahwa terjadi air kurang di sana,
ataupun dari call center kita melaporkan bahwa ada laporan dari masyarakat atau pelanggan kita yang terganggu di sana, ini mulai standby untuk melakukan pelayanan ke sana. Berarti mobil tangki ini juga bisa di call ya, maksudnya ketika memang ada masyarakat yang butuh, callingnya kemana berarti Om? Ke call centernya kita. Jadi kita kan punya yang namanya sistem apa namanya untuk melaporkan keluhan ya. Iya. Jadi di sosial media kita bisa pakai. Jadi kalau kita ketik Perumda Tirta Pakuan air tidak bersih, itu akan auto replay oleh botnya kita. Tapi tenang aja, jangan dianggap itu tidak dibaca oleh para petugas. Itu dibaca oleh para petugas walaupun misalnya, ini mah robot yang jawab. Nah, kan sekarang teknologi ya. Dengan 180.000 nggak akan mungkin saya harus nyiapkan berapa banyak orang untuk menjawab masing-masing. Jadi kita perlu bantuan teknologi untuk menjawab. Gitu. Om, biasanya kan di beberapa tempat gitu ya, ada promo ketika pencoblosan. Nah, kalau di Perumda Tirta Pakuan juga ada promo nggak? Misalnya setelah pencoblosan yang mau bayar air dapat potongan gitu, atau gimana gitu? Ada promo-promo kayak gitu nggak? Enggak, karena kan ini bulanan, bukan harian. Kalau harian kita bisa tuh bikin promo. Tapi yang jelas hari ini kita lagi promo di beberapa tempat adalah pemasangan diskon 50%. Itu promonya bukan hanya selama pilkada, tapi memang hari ini lagi ada promo itu. Sampai akhir tahun ini saya buat di beberapa titik itu kita berikan promo pembayaran 50%. Nah, itu buat masyarakat Kota Bogor yang ingin pasang baru pipa PDAM atau di titik-titik tertentu ya, soalnya nggak semua. Jadi ada nanti mungkin tim lapangan yang lebih tahu titik-titiknya. Itu mau pasang lapor kemana? Ada di call center bisa datang atau datang ke kantor lebih bagus gitu. Kalau ada open booth, teman-teman dari Perumda Tirta Pakuan datangnya. Ya. Pasti kalau open booth di situ insya Allah ada promonya. Potongan 50%. Berarti kalau misalnya dari 2 juta tinggal 1 juta. Enggak 2 juta, kita murah. Lebih murah ya. Yang ngelihat apa di rootnya kurus gitu. Sekarang kita ngobrolin soal program Om. Untuk saat ini pengerjaan apa yang sedang dilakukan Perumda Tirta Pakuan? Ada proyek apa aja gitu? Jadi kita kan susun tuh, punya bisnis plan, punya rencana induk spam Kota Bogor diturunkan ke dalam bisnis plan. Nah, rencana itu harus terstruktur. Nah, biasanya kita melihat dari potensi jumlah penduduk di Kota Bogor. Hari ini jumlah penduduk Kota Bogor sekitar 1,1 juta. 1,1 juta itu kalau kita hitung BPS itu ekuivalen dengan sekitar 270.000 rumah kira-kira ya, 270.000 rumahan. Nah, kita harus mempersiapkan air untuk sekian rumah tersebut atau 1,1 juta benar ya, 250 sama 250 275 sekian. Nah, itu kira-kira yang kita hitungannya kita. Nah, dari situ kita mulai harus proyeksikan daerah-daerah mana sih dari 6 kecamatan, 68 kelurahan yang menjadi fokusnya kita. Nah, dari mulai dari misalnya daerah ini penduduknya dari kelurahan ini penduduknya sekian, tapi jumlah pelanggannya kita sekian. Ada apa di sana bisa kita kembangkan apa enggak? Dari sini deh. Nah, terus kita lihat kecukupan air yang kita produksi berapa. Rata-rata pemakaian untuk pelanggan berapa. Nah, hitung-hitungan kita, insya Allah sumber airnya kita atau tempat produksinya kita ini sudah cukup. Nah, kita bisa memproduksi sampai tahun ini 2.650 liter per detik. Insya Allah tahun depan kita 3.000 liter per detik. Dari 9 IPA itu? Dari 9 IPA itu dan 3 mata air. 3 mata air. 12-an gitu. Nah, itu bisa kita... Berarti total bisa 3.000? 3.000-an sekian, saya lupa. 3.000-an sekian. Nah, itu bisa berapa pelanggan berarti? Bisa melayani berapa? Saya selalu punya rule of thumb tuh. Jadi kalau 1 liter per detik itu sekitar 100-an pelanggan. 1 liter per detik ya? Itu sekitar 100-an pelanggan. Jadi kalau 3.000 itu kita cukup 300.000 pelanggan. Itu 300 ribuan ya? Nah, 300 ribu. Kita sekarang masih 180.000. Jadi nanti manajer produksi itu banyak yang IPA yang malam hari kita matikan. Tapi di jam-jam puncak baru kita nyalakan. Mengisi reservoir kita. Nah, problemnya di mana? Kok masih ada yang kekurangan airnya? Nah, air ini rata-rata kita produksi di wilayah selatan. Hanya WTP ini yang ada di sekitar timur agak ketimuran ya. Buat ininya. Ketimuran, benar ya? Sudah timur sekarang. Nah, tapi selebihnya di selatan. Dari selatan kita menggunakan pipa. Pipanya kita hampir 1.900 km
Wah, jadi panjang nih. Panjang. Belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini. Nah, memastikan bahwa mayoritas pengaliran itu menggunakan gravitasi. Gravitasi dari air tersebut menuju ke pelanggan itu. Iya. Nah, ada pipa besar, ada pipa kecil dan sebagainya. Kebanyakan gangguan itu di situ. Jadi keterbatasan kita mungkin saat itu mulai dari keterbatasan pengetahuan, keterbatasan biaya, keterbatasan memaksa supaya wilayah tersebut teraliri dan segala macam. Akhirnya kita punya kendala-kendala sekarang saat ini. Contoh misalnya Bogor Barat. Bogor Barat dulu kan sawah, ya kan, sawah besar. Jadi akhirnya kita pakai pipa-pipa kecil ke sana. Pipa cuma 4 inci, 6 inci ke sana. Tapi ternyata hari ini perumahan-perumahan baru banyak di sana. Perumahan sini banyak dan padat, pemukiman akhirnya padat. Nah, kita saat itu terkendala dengan pembiayaan untuk berinvestasi di daerah sana. Atau misalnya contoh yang baru kita bangun di wilayah Bogor Selatan di daerah Cipinang Gading. Sama, Cipinang Gading sampai tahun lalu itu tidak ada pipa satupun yang ada di sana. Jadi mereka mengambil dari gunung, pakai pipa-pipa kecil disambung-sambung. Nah, akhirnya kita membuat WTP di sana, mengalirkan ke mereka. Alhamdulillah, tahun lalu ada 500 rumah yang akan dialiri air, dan tahun ini insya Allah secepatnya sekitar 2.000-an rumah yang akan kita aliri air di sana. Sebenarnya kalau target untuk sambungan baru per tahun itu ada. Dan berapa targetnya? Ada. Kalau saya kan tipikal orang yang harus on track terhadap program ya. Jadi kalau kita dicanangkan oleh pemerintah pusat itu harus 100%. Hari ini kita baru sekitar 67% mungkin. 67% kalau dengan kabupaten yang tadi itu sekitar 73-74%. Nah, sisanya itu 25%, 27% ini harus kita kejar pemasangannya. Nah, kita bikin program-program minimal 10.000 setiap tahun harusnya. Per tahun 10.000 penambahan. Tapi kondisinya nggak tercapai. Karena misalnya kita mau gas 10.000, ternyata daerah-daerah tersebut masih punya sumber air lain, air baku lain. Jadi kita tunda dari sana. Ada pipa yang udah digelar, udah dipasang di sana, tapi masyarakat di sana belum memanfaatkan. Nah, itu yang titik-titik tersebut yang kita kasih promo-promo. Gitu. Tapi insya Allah tahun depan kalau misalnya direstui, DPRD memberikan pernyataan modal lagi ke kita akan coba membuat program untuk pemasangan gratis. Insya Allah. Tapi kalau untuk beberapa tempat kayak tempat ibadah dan sebagainya itu sudah itu udah bentuk gratis. layanan lah ya. Itu mah biasa lah, itu mah nggak usah diungkit-ungkit. Ini kan kebaikan harus disampaikan. Mudah-mudahan nanti kan DPRD juga bisa membantu itu. Ya, sebenarnya bukan menambah DPRD, itu, gitu. DPRD dan pemerintah kota. Karena kita kan selalu kalau bicara tentang biaya, tentang rencana investasi, rencana modal yang bersumber dari APBD selalu harus melibatkan pemerintah dan legislatif. Nah, hari ini kita sudah punya nih ibaratnya surat atau perda pernyataan modal. Tinggal uangnya yang akan dikelocorkan. Iya. Sekian Ya, untuk memperbaiki jaringan di masyarakat. Itu berapa, Om? Kalau sesuai rencana bisnis itu sekitar 800 miliar. Tapi nggak mungkin. Dan itu nggak mungkin bisa sekaligus juga kan. Paling bisa berapa puluh tahun itu kali ya. Hitungan Om bisa berapa? Ya, kalau kondisinya harus pintar-pintar lah sebagai dirut nyari sumber pembiayaan ya. Sumber pendanaan. Jadi kalau pendanaan itu kan modal itu cuma dapat satu pertama dari pemerintah. Kita dari pernyataan modal atau bantuan dari pemerintah pusat. Hibah itu pernyataan modal jatuhnya. Jadi hibah dari pusat ke daerah, tapi ke kitanya pernyataan modal. Kan bisa dapat hibah, bukan. Kita bukan dapat hibah, tapi hibahnya ke pemerintah kota. Ke kitanya pernyataan modal dihitung sebagai pernyataan modal. Pernyataan modal. Jadi modalnya pemerintah daerah sekian dari pemerintah. Lalu dari keuntungan kita yang disisihkan untuk diinvestasikan. Yang diputar lagi ya. Yang terakhir dari perbankan atau pinjaman. Atau ada yang CSR tapi sedikit susah. Sedikit ya. Undang-undangnya belum memungkinkan kita menerima CSR dari pihak-pihak lain. Ini tadi juga udah menyinggung soal laba. Sebenarnya dari beberapa tahun kebelakangan, Perumda Tirta Pakuan juga sudah menyumbang PAD terbesar ya, mungkin dalam skala BUMD.
Ya, kalau di Kota Bogor iya, tapi kalau dibandingin yang perusahaan-perusahaan PDAM lain di luar di kota lain, selain Kota Bogor, jauh lah. Mereka banyak juga yang sudah melakukan. Iya. Artinya maksudnya dari penyertaan modal yang sudah diberi, apakah sudah sesuai dengan sumbangan pendapatan asli daerah yang disumbang gitu, yang diberikan? Kita kan berdiri sejak tahun 1977 ya. Iya. Dari semenjak 1977 itu kita dihitung modal pemerintah yang ditanamkan di perusahaan ini sekitar 250 miliar. 250-an. Kira-kira ya 250 Dari miliar. tahun itu sampai sekarang, sampai kemarin tahun 2023. 2023 sebelum ada surat perdanya. Iya, iya, iya. Tapi kalau sekarang kan uangnya belum dikasih ke kita, Iya, iya. baru kertasnya aja. Berarti gitu ya. hitungannya itu yang kemarin dong. Sekitar 250 250-an. 260-an. Nah, sekarang total asetnya kita itu sekitar 800-an. 800 miliar. Artinya ada penambahan aset dari pengembangan usahanya kita. Gitu. Secara kehitungan aktivanya kita situ dari mulai tahun 1977. Artinya ini perusahaan sehat. Karena bisa berkembang terus. Berkembang ya. Nah, tapi kalau kita mengandalkan putaran ini agak lambat. Kita harus ada tambahan. Jadi ada tambahan dari pemerintah. Pemerintah berinvestasi ke kita karena untuk mempercepat program-program pemerintah tentunya, atau kita harus mencari jalur-jalur lain, misalnya pinjaman perbankan atau apa, untuk mempercepat, atau kerjasama pihak ketiga. Kita melakukan kerjasama untuk mempercepat proses-proses. Karena gini, Mas Rama, kalau kita hanya punya modal terbatas untuk mengembangkan, bisanya kita nyicil, Iya. ya kan? Misalnya saya harus membangun pipa JDU 10 km. Karena uangnya terbatas, kita 3 km dulu deh. Iya. Dicicil gitu ya. 3 km itu nggak bisa dipakai sama kita. Walaupun barangnya ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Iya. Karena belum sempurna 10 kilo. Bayangin kan, 10 kilo. Butuhnya 10 kilo, Nah, tapi dicicil 3 cuma meter. 3 kilo. Tahun ini 3 kilo dulu ya. Nggak kan nyampe kan? Nggak kepake juga kan Nggak 3 pakai juga. kilonya. Karena ini bangunannya belum utuh gitu kan. Nah, kita harus mikirkan gimana caranya di tahun pertama sumber keuangannya misalnya 3 kilo dari pemerintah kota, 3 kilo dari pemerintah pusat, 3 kilo dari kita, supaya total misalnya 10 kilo bisa tercapai gitu. Iya, Misalnya iya, ya. iya, iya. Itu harus gitu. Itu yang kita lakukan di Cipinang Gading di Mulia Harja. Mulia Harja itu kita membangun spam baru dari mulai WTP, instalasi pengolahan air, reservoir, pompanisasi, lalu pipa-pipa. Iya, iya. Nah, kalau kita nunggu bantuan aja, dapat WTP doang. WTP itu pipanya nggak ada. Yang nggak bisa difungsikan Nggak juga kan? difungsikan. Akhirnya adalah pendamping. Pendamping, kita ngeluarin uang biaya dari internalnya kita untuk membuat pipa. Lalu berikutnya kita mencari bantuan atau pinjaman perbankan. Alhamdulillah dibantu oleh DPRD Kota Bogor dan pemerintah Kota Bogor merestui kita meminjam ke perbankan untuk mempercepat proses tersebut. Alhamdulillah dalam 1 tahun kita lakukan pembangunan silent operation. Termasuk ini ya, gedung sebelah berarti kan? Nah, gedung sebelah ini adalah tempat pengolahan baru ya. Tambahan berarti kan ini sebelumnya sudah ada, ditambah dengan yang sebelah. Katanya juga gedung sebelah itu paling modern. Insya Allah. Letak perbedaannya apa dengan gedung lama ini? Ya sama, tapi akan kontrol automation-nya akan lebih modern dibanding yang lain. Jadi kalau ini tadi kan ya seperti real time ini teman-teman dari vendor Yokogawa nih membantu saya memastikan otomasi itu berjalan sempurna. Jadi nanti kita bakal cek semua parameter-parameter dari dalam layar ini. Membuka valve, menutup valve, membackwash atau segala macam lewat laporan dari situ. Kalau sebelumnya yang saya dengar juga kan kayak di decking ya, masih manual tuh ya, ketika membuka harus ini. Kalau sekarang sebenarnya decking itu dulu modern di zamannya itu. Oh, di zamannya. Ya. Jadi dia pertama kali pakai pneumatic. Tapi itu kita ini bisa membeli teknologi, Pak Serama. Tapi pada saat kita menjalankan teknologi itu kita kesulitan. Kadang-kadang ini susah, ini susah karena mungkin tidak diimbangi dengan peningkatan SDM-nya kita. Kan investasi di teknologi juga butuh modal besar.
Tapi kalau sepanjang ada uang bisa dibeli teknologi itu. Tapi digunakannya itu kata lain. Jadi edukasi, peningkatan kapasitas personal itu penting. Makanya kami di Perumda Tirtapakuan membangun training center. Ini dia. Training center udah selesai belum? Alhamdulillah. Secara bangunan sudah selesai. Di mana sih? Sebelah Ekalos persis. Oh, samping Nah, itu akan menjadi training center untuk seluruh PDM di seluruh Indonesia. Nah, bentar, sabar. Fungsinya apa dulu? Tadi, ya maksudnya apakah nanti ada fungsi lain yang bisa dimanfaatkan gitu? Fungsinya untuk meningkatkan kapasitasnya kita. Jadi pelatihan-pelatihan di situ semua. Jadi saya gambarannya gini. Teknologi ini kan harus diimplementasikan. Ya. Kalau cuma dibeli, nanti kita tergantung sama vendor-vendor ini. Yang kerjain vendor-vendor aja, yang pintar vendor-vendor aja. Iya. Kawan-kawan saya nggak bisa tuh. Aha. Nah, jadi kita harus melakukan pelatihan yang berkesinambungan. Teman-teman, saya buatkan di Estoka baru bahwa ada divisi training center. Nah, di situ membuatlah modul-modul pelatihan yang diperlukan oleh Perumda Tirtapakuan. Dari mulai yang teknis sampai non-teknis. Non-teknis itu misalnya keuangan, customer service, terus humas dan segala macam. Itu kita buatkanlah. Nah, untuk teknis kita buatkanlah tempat prakteknya. Nah, kita buatkan tempat prakteknya, kita bisa nyoba-nyoba. Oh ini loh, SCADA tuh semacamnya kayak gini. Oh pipa tuh gini, nyambung pipa yang benar kayak gini dan segala macamnya. Itu di tempat situ. Nah, untuk prakteknya kita akan bawa ke tempat-tempat praktek. Yang menjadi mentornya adalah para pegawainya kita. Nah, bayangkan pada saat dia jadi mentor, apa yang harus dilakukan oleh si mentor ini? Belajar kan? Ya, belajar. Memastikan, maaf nih, nggak boleh. Memastikan bahwa dia mengerti dan paham apa yang diajarkan. Benar nggak? Betul. Benar kan? Pak Rama? Harus begini kan? Nggak boleh ada Angka-angka ya yang menunjukkan. Jadi susah nih. Padahal harusnya nggak apa-apa juga ya. Kita kan udah dewasa sebenarnya ya. Iya. Nah. Tapi maksudnya fungsi lainnya itu apakah ketika ada lembaga lain yang bekerja sama masih bisa ya? Jadi kan bisa sharing dan sebagainya. Tapi sebentar nih, yang saya mau membuat revolusi di dalam SDM-nya kita. Iya. Bayangin, nanti para operator ini akan berlatih menjadi instruktur di sana. Orang-orang datang dari daerah atau teman-temannya akan dilatih oleh mereka. Mereka tuh akan paham nih cara mengelola, cara apa akan menerangkan dengan bagus dan segala macamnya. Pada saat dia paham dan dia mengajarkan, insya Allah WTP-nya kami akan dijaga dengan kemampuan yang standarnya. Standar ya. Nah, itu yang penting tuh. Nah, jadi saya tidak hanya bisa membeli teknologi nanti, tapi juga menciptakan orang-orang mengimplementasikan dan mengerti cara menggunakannya. Betul. Di samping tadi investasi teknologi, yang paling penting juga investasi SDM. Iya. Karena itu juga termasuk mahal investasi SDM itu. Teori pegawai sekarang bahwa pegawai itu adalah aset perusahaan. Jadi aset perusahaan itu bukan cuma barang-barang yang kita miliki, tapi aset perusahaan itu salah satunya pegawai. Bayangkan Bapak kalau kehilangan kameramen, apa yang Bapak lakukan? Bingung juga kan? Nggak bisa kita makanya bikin aset. Pak kameramen, aset. Iya. Om, ini kita mumpung ada di sini, bisa nggak kita boleh. ngecek alur nih dari awal? Misalnya air tuh masuk dari mana, diolah, terus kemudian akhirnya seperti apa nanti? Boleh. Nanti saya dibantu sama manajer saya nih, Pak Budi. Nah, ini nih Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi ini manajer produksinya kita. Manajer produksi kita saling bantu. Ya, Bukan saya nggak tahu ya, cuma saya mau ngecek aja. Pak Budi ngerti apa enggak Betul. Berarti nanti kita keliling-keliling Pak Budi ya. Nah, kita langsung ke tempat yang pertama, namanya koagulasi ya. Nih, sebelum pergi ke sana, Mas Rama pakai yang warna oranye. Oh ya, dijelaskan dulu, betul. Bukan berarti lambang apa-apa ini. Oranye ini buat tamu. Buat tamu. Nah, kalau hijau hijau biru. Budi ini pakai kuning, ini tanda keselamatan. Tapi helmnya warnanya putih. Pejabat artinya. Di belakang ini juga pakai helm putih. Asmen karena asmen pejabat. Nah, saya pakai yang merah. Nah, sebagai pengawas K3. Ada fungsinya. Ada fungsinya. Harus pakai pengawas. Jadi semua harus pakai ini. Nanti ada yang pakai warna biru. Nah, itu berarti dia kantornya kita lagi kerja. Kuning Pak, lagi Pak. Nah, ini kuning. Itu pegawai kita operator. Siap. Ini kondisinya lagi hujan juga nih ya, kebetulan. Sok silakan, Mas Rama. Nah, ini namanya apa? Fungsinya apa
Ya, baik. Jadi kenapa saya jelaskan? Ini merupakan pertama kali proses instalasi pengolahan air yang ada di PTPK Tolon Baik 1 dengan kapasitas 300 detik. Ya, ini namanya proses koagulasi. Ya, koagulasi ini pencampuran larutan. Kita pakainya pemurnian airnya itu bahan kimia PAC. Jadi untuk melarutkan pencampuran air baku, nanti dari koagulasi ini kita akan ke proses selanjutnya namanya flokkulasi. Jadi tahap pertama di sini dulu ambil Ya. air masuk ke sini. Betul, Nanti setelah dari sini dialirkan ke mana ya? betul. Jadi gini, bayangkan sungai itu warnanya apa airnya? Ya, coklat. Biru gitu ya. Nah, coklat apa sumber air bakunya kita masuk ke dalam pipa-pipa yang berwarna coklat ini. Oh, Ini iya. ya. Pipa coklat ini Ya. membuktikan bahwa ini air baku. Air baku. Nah, kalau yang biru air bersih. Ya. Ya, ada fungsinya nih ya. Coklat masuk, dipastikan nggak ada sampah. Hari ini kan banyak sampah, Mas Rama. Iya. Nah, Jadi lagi kondisi hujan begini, Pak. ya. Apa? Pagi hujan. Wah, hujan nih kita banyak sampah banget. Jadi Hujan jangan keluar buang tinggi. sampah pada sungai. Nah itu, jangan buang sampah di sungai karena akan mempengaruhi kualitas air yang Ya. masuk dalam instalasi. Dan juga kuantitas. Cuma itu bikin banjir. Banjir. Ya, bikin banjir juga. Baik. Nah, Ya. ini masuk nih. Ini kalau tadi kan bahasanya bahasa teknis Ya. tuh. Wah, Bahasa koagulasi. awam ya. Pokoknya masuk air di sini dibubuhkan sama kimia. Bahan kimia. Oh, Kimia. kimia. Kimianya apa? Alum PAC. Bahan PAC itu PAC, apa? Pak. PAC, polyaluminium chloride. Nah, Ya. itu dibubuhkan supaya yang kotoran-kotoran tadi, yang warna coklat itu Dapat berkumpul. Berkumpul. Berkumpul, membuat apa namanya? Vlog. Si vlog itu kan berat kan? Ya. Nah, karena berat beda jenisnya beda, akhirnya dia turun ke bawah. Ya. Si vlog itu mengendap Mengendap. dengan waktu tertentu. Ada hitungannya, jarak antara sini sampai sana. Ya. Setelah mengendap, baru yang beningnya, yang jernih itu keluar. Nanti kita lihat di sana. Oh ya. Jadi kita lanjut ke Baik, silakan. ruangan. Ini ruangan. Ya, keduanya ini Nah, ruang instalasinya. pengolahan air, Pak. Ya. Jadi Ya. air yang tadi diambil dari sungai langsung, Betul. air baku, Betul. masuk ke situ, Masuk ke koagulasi, mengalir ke sini. mengalir ke flokulator namanya. Di sini Ya. diapain? Ya, unit flokulator ini Ini berarti merupakan air yang sudah air yang sudah tercampur campur sama bahan kimia bahan dan PAC kimia. tadi, Pak. Di sini namanya kalau bahasa sederhananya itu pengadukan cepat, Pak. Pengaliran. Ya, pengadukan pengadukan lambat yang Oh, di flokulator pengadukan ini. lambat. Ya. Jadi di sini proses ini pada saat nanti bahan kimia sudah terlarut, ya. Ini si flok-flok tadi yang sudah terbentuk akan turun. Ya, nanti kita buang ketika lumpurnya sudah menjadi endapan melalui valve drain namanya. Ya. Jadi ini proses awal. Di sini ada prosesnya juga, Pak. Kenapa ada 5 alur dari mulai proses pertama? Ya, unit Pak, bak unit. 1, 2, 3, 4, 5 dan terakhir di sini. Terakhir di situ. Bayangin tuh, air-air yang warnanya coklat kayak gini. Ini air yang sudah bercampur dengan bahan kimia tadi. Ya. Diaduk secara diaduk, nih. geometri, jadi muter airnya itu supaya si Ini vlog itu busa-busa sisa ini berarti ya? Tadi ya sisa dari proses kimianya. proses kimia Proses kimianya yang ya? terjadi, betul. Nah, Ini bayangin kalau sudah- setelah melewati itu 1, 2, 3, 4, 5 masuklah ke sini. Sini. Si vlognya sudah terpisah. Tadi ini putarannya seperti putaran Ka'bah, Pak Girut. Nah, Jadi kalau dibayangkan Putaran kapal. putaran gimana? Ka'bah. Kalau Ka'bah muterin kapal. muterin apa namanya? Ka'bah, Kayak ya? Ka'bah pada saat ini seperti itu. Jadi makin sini makin kecil. Terus ya. Kalau Ka'bah kemana? Ke kiri, ke kanan, apa mana? Kanan ya? Berlawanan Lawanan. jam. Jam. Nih, airnya jadi pening ini. Nah, akhirnya setelah dari sini, Ya. tadi ya, Nah, si vlognya, langsung ke sini. vlognya kemana, Bud? Ya, Pak. Ininya si lumpurnya kemana? Ya, lumpurnya ini kita turun secara gravitasi. Jadi setelah flokulator lanjut ke sedimentasi. Itu namanya proses sedimentasi, Pak. Ya, sedimentasi ini merupakan proses pelarutan secara gravitasi untuk memisahkan antara lumpur dan juga air. Gitu. Jadi air yang bersih itu naik ke atas, lumpurnya turun ke bawah. Karena sudah terbentuk tadi vlog yang berat di flokulasi. Gitu. Nanti lumpur ini ketika sudah capai level maksimum, dia akan terbuang. Karena di sini menggunakan SCADA, Pak. Jadi lumpur ini bisa kita buang melalui monitor Secara otomatis. Ada monitor otomatis. Ini juga ada ikannya ternyata ya. Ya, Membuktikan bahwa ini layak diminum.
ikannya yang mati. Iya, betul. Jadi kalau di luar Indikatornya negeri, begitu ya? indikator. Kalau ikan bisa hidup, Tapi bukan, airnya bukan betul. sembarang kita buang, kan? Iya, iya, Ini iya. ke bawah dari. Bawah dari sungai ya? Ya, artinya kimia yang kita pakai itu tidak mematikan. Iya, iya. Iya, iya. Ada ikannya banyak lah. Nah, ada banyak. Beberapa ikan tadi. Ya, ada beberapa Pak, betul, yang masuk ke sini. Berarti Nah. ini sama ya, bak ini sama itu Ya, sama ya? sama Pak. Di sini udah bisa diminum nggak? Nah, ini bisa minum belum? Tanya lagi. Sebenarnya sama yang punya PDAM. Udah bisa minum? Belum. Om? Belum. Oh. Ini berarti sudah setengah jadi ya? Ini sudah bersih, tapi belum bisa diminum. Ya. Oh. Tapi bisa digunakan untuk cuci-cuci kayak gitu? Oh iya. Sudah. Sama. Proses selanjutnya Pak, setelah sedimentasi kita masuk ke yang ada Ini ya? unit ini unit saluran aerasi. Jadi pemisahan udara dengan air ini untuk melarutkan terkait dengan partikel-partikel yang terbuang, artinya untuk memisahkan antara oksigen dan juga air. Ini sebaik untuk mengurangi ZN atau kalau biasa kita bilang besi Pak, mereka besi. Bau besi atau apa ini hilang dengan aerasi. Tapi ini airnya sudah siap untuk didistribusikan ya? Kalau di sini ini sudah siap, belum Pak, ini belum masuk ke filtrasi. Oh. Artinya ini masih proses aerasi, belum masuk ke filtrasi. Nanti setelah filtrasi baru kita bisa siap untuk diminum. Sampai kita membubuhkan ini nih. Oh ini? Ya. Ini apa fungsinya Om? Kaporit Pak. Desinfektan, disinfektan, membunuh kuman. Jadi kita ada aturan berapa banyak klor yang harus tergantung dalam air tersebut. 0, berapa? 25 ya? Ya Pak. Berapa klor ya sebenarnya? Klornya 0,5 Pak. 0,5 ya. Miligram per liter. Ya. Miligram. Itu batas maksimum. Baru setelah itu itulah yang bisa kita minum setelah keluar dari itu. Jadi kalau sumur-sumurnya penduduk itu nggak ada klor, nggak ada saringan filter dan segala macam. Ya. Di situ bedanya PDM. Kenapa harus memakai PDM? Karena apa? Kita punya pembunuh kumannya yang bisa dan itu secara aturan ada di Permenkes. PMK nomor 2 tahun 2023. Nomor 2 tahun 2023, betul. Jadi desinfektan air yang dari sumur itu belum terfilter karena masih ada bakteri dan kumannya. Ya, dan Tapi itu kalau di PDAM betul. sudah tersaring ya? Sudah tersaring dan ada penambahan desinfektan. Oh, penambahan Ya, dan desinfektan. desinfektan itu berfungsi untuk membunuh patogen seperti bakteri E. coli seperti itu. Yang bikin sakit perut. Ya, 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 ya. Nah, tadi kita sudah keliling-keliling, diajak keliling-keliling di IPA Cibanon namanya ya. Ya, kita namain Cibanon. Cibanon. Tadi juga kita sudah melihat dari proses air masuk sampai pengolahan sampai nanti di akhirnya di reservoir namanya, Reservoir, sama aja ya. toren. Toren ya. Nah, dari situ baru didistribusikan kepada pelanggan yang berjumlah tadi 180.000. Kalau di sini sih enggak. Seluruh kota Bogor dari 9 IPA tadi kan. Iya. Pak Dirut, jadi ada pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk warga kota Bogor berkaitan juga tadi penggunaan air kah? Karena kan hari ini ada juga yang masih memanfaatkan air bawah tanah, terus juga tidak bijak menggunakan air karena airnya dibuang sia-sia dan sebagainya gitu. Ada yang ingin disampaikan Pak Dirut? Enggak, saya mau cerita dulu sebelumnya. Sebelum keberadaan itu, kita lihat kan WTP yang tadi, yang baru, yang rencana baru kita bangun, insya Allah akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini selesai. Itu merupakan inisiasi dari Bapak Danrem kita yang dulu, Pak Rudi Saludin. Jadi dulu kami menghadap ke beliau, kita ceritakan permasalahannya kita. Akhirnya dengan linknya beliau yang kuat saat itu, beliau meminta bantuan ke pemerintah pusat, ke kementerian. Jadi saya terima kasih kepada Pak Rudi Saludin. Insya Allah kalau peresmian kami berniat untuk Diundang ya? mengundang dan meresmikan gitu, sebagai bentuk apresiasi kami kepada beliau. Jadi kita semua memang harus memastikan bahwa sepanjang masa di Kota Bogor ini air itu harus tetap mengalir. Dengan cara tadi masyarakat di hulu memantau kondisi alam, kondisi sungai, jangan buang sampah di sembarangan. Makanya kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan di hulunya kita, di sungai-sungai untuk memastikan sungai itu tidak tercemar gitu ya. Alhamdulillah sekarang di tempat kita Ciherang Pondok ini ada 12 operator ya rafting. Mudah-mudahan dengan sungai dijadikannya faktor ekonomi, sumber ekonomi mereka di daerah tersebut, akhirnya kita sama-sama menjaga kualitas air tersebut. Jadi kan nggak mungkin kan kita bikin rafting, ada mengerahkan, ada sampah, ada dan kita rutin juga membuat
kegiatan-kegiatan untuk membersihkan sungai bersama para operator tersebut. Dulu saya ingat nih, waktu kita Pernah ikut pernah ya? rafting, Ah. ada kasur di sungai. Bayangin, Ada jadi kasur bukan di sungai. bukan cuma plastik tapi kasur, sofa. Ya. Sofa Bayangin, ada di saya sungai. nggak masuk akal tuh kan. Iya, iya, iya. Makanya di depan mata kita hilang tuh sampah, tapi sebenarnya akan berlabuh di tempat yang lain, yang Iya, akhirnya mengakibatkan kerugian untuk kita semua, saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, aduh saya nggak mau pakai angka ya, susah Iya, ya. Jadi yang berikutnya adalah kita memastikan air itu harus kita hemat, gitu ya. Karena air ini banyak di beberapa tempat kita kekurangan. Sudah krisis air. Ya, beberapa tempat. Bahkan ada studi kemarin bahwa Jabotabek ini tahun 2045 akan kekurangan air. Masih kan dekat, ya. Gitu ya. Padahal kita 2045 akan jadi generasi emas. Iya, betul. Di mana kita memang ini harus kita pikirkan. Makanya kita nggak hanya kita harus mempunyai instalasi pengolahan air, tapi juga menjaga sumber air kita itu. Jadi masyarakat juga kalau ada kebocoran, ya bukan hanya kebocoran yang tidak tersadari, Ya. apalagi kalau disadari ya, dibocorin atau apa. Nggak mungkin lah itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Perusakan nggak boleh ya. Iya, iya. Tapi yang nggak tersadari tuh. Jadi netes air dari keran-keran tua, keran-keran plastik, gitu kan, suka netes tuh, segera diperbaiki. Jangan diikat sama karet atau lakban Iya, atau pernah ya? Pernah di rumah. Kayak gitu juga. Jangan langsung Perbaiki. perbaiki karena air itu ada nilainya. Mas Rama tahu berapa harga air kita hari ini? Nah, belum tahu tuh. Nah, kita kira sekitar Rp7 per liter. Rp7 per liter. Bayangkan sama air kemasan, 1 Iya. liter berapa? 1 liter ada yang 10.000 dan Enggak, sebagainya. 4.000, 5.000-an mungkin. 4.000-an lah ya. Bayangin, 1.000 kali lipatnya kira-kira ya. Jadi air PDAM itu air yang sangat murah. Tapi karena saking murahnya tidak dihargai gitu kadang-kadang. Nah, itu Iya. penghargaan terhadap air itu harus penting lah. Nah, dalam rangka pilkada saya juga memohon memastikan bahwa para pelanggan PDAM, insya Allah kita akan berikhtiar maksimal untuk memastikan layanan ini tetap terlaksana. Bila mana terjadi di 1 titik, 2 titik, segala macam, itu bukan kesengajaan, kita akan terus melakukan perbaikan dan kita telah menyiapkan langkah-langkah untuk perbaikan. Hari ini teman-teman juga masih di lapangan, walaupun kondisi hari ini hujan lebat, Hujan. teman-teman di lapangan untuk memastikan aliran itu terlaksana. Ada aman, nggak Nggak ada ada air yang tidak mengalir. Iya. Mengupayakan- Harapannya kita gitu kan ya. Iya. Kita saya perintahkan nanti semua manajer, semua asisten manajer untuk hadir di hari H, kita patroli bersama-sama. Patroli bersama-sama. Oke. Hmm. Nah, itu dia bincang-bincang sidak sebenarnya. Hmm. Sidak silaturahmi mendadak kita dengan Pak Dirut. Terima kasih sudah bisa menjamu kita Pak Dirut. Nanti kapan-kapan kita juga bisa mengunjungi tempat yang lain ya. Boleh. Ada 9 tadi baru Ah. kita kunjungi ini. Ah. Mungkin nanti di lain Boleh. kesempatan tempat yang lain. Kita punya IPA terbesar di Karawur, 1.800 liter Nah, per itu detik. di mana tuh? Nah, di Dekeng. Oh, di Dekeng. Nanti kita bisa lihat. Mungkin nanti kita bisa Ya. lihat. Oke, begitu Satu Don Pak Dirut. Sama-sama. Sukses selalu. Sama-sama. Sehat-sehat. Amin. Amin.